Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan di mana anak tersebut berada, sementara kodrat zaman berkaitan dengan masa di mana anak tersebut menjalani kehidupannya. Berkaitan dengan hal tersebut, penting rasanya bagi kita sebagai seorang guru untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan zaman yang ada. Sehingga inovasi-inovasi pembelajaran harus terus kita kembangkan sebagai wujud kreativitas kita sebagai seorang guru dan bentuk tanggung jawab kita untuk memenuhi salah satu tujuan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nurlina, sahabat teknologi tahun 2024 dari Provinsi Kalimantan Utara. Pada vlog kali ini, saya akan menceritakan pengalaman praktik baik yang saya lakukan terkait inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Selamat menyaksikan. Dalam proses pembelajaran, penting sekali bagi kita untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar peserta didik. Karena seperti yang kita ketahui, setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya terkait dengan praktik pembelajaran berdiferensiasi yang saya integrasikan dengan pemanfaatan TIK berupa multimedia pembelajaran interaktif atau MPI yang saya kembangkan sendiri, yaitu Petualangan Sonu, Sobat Numerasi, di mana proses pembelajaran berdiferensiasi serta inovasi pembelajaran dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI diharapkan dapat memenuhi kodrat alam dan kodrat zaman yang dimaksud oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Melalui inovasi pembelajaran ini juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan kolaboratif sehingga peserta didik tidak hanya belajar untuk memahami materi, namun mereka juga belajar berkolaborasi dengan cara yang menarik dan menyenangkan sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Dalam implementasinya, setelah kegiatan awal pembelajaran, peserta didik kemudian diarahkan untuk menggunakan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI Petualangan Sonu dengan mengakses link yang telah diberikan di dalam classroom. Kegiatan pembelajaran dengan MPI dilakukan dengan membentuk kelompok yang disesuaikan dengan kemampuan belajar peserta didik, di mana peserta didik yang paham utuh digabung dengan peserta didik yang paham sebagian dan belum paham sama sekali. Harapannya adalah peserta didik yang memiliki kondisi paham utuh dapat membantu rekan-rekannya yang memiliki paham sebagian dan belum paham sama sekali untuk memahami materi dalam MPI. Setelah memahami materi yang ada di MPI, peserta didik kemudian diarahkan untuk melakukan asesmen formatif yang juga terintegrasi di dalam MPI Petualangan Sonu. Asesmen formatif yang dibuat juga disesuaikan dengan mengambil konsep menemukan kode agar menarik minat peserta didik sehingga mereka tidak merasa seperti melaksanakan ulangan, tetapi seperti bermain dalam menyelesaikan misi. Kemudian pembelajaran diakhiri dengan refleksi dan penutup. Selanjutnya, saya melaksanakan berbagi praktik baik terkait inovasi pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan MPI Petualangan Sonu kepada rekan sejawat saya di sekolah tempat saya mengajar, serta di beberapa sekolah di sekitar tempat saya bekerja. Selain itu, saya dan rekan sahabat teknologi Kalimantan Utara lainnya juga saling berkolaborasi untuk membagikan praktik baik kami terkait inovasi pembelajaran berbasis TIK ini dalam sebuah webinar. Kolaborasi juga saya lakukan dengan sahabat teknologi lintas provinsi untuk berbagi praktik baik secara daring. Saya berharap dengan praktik baik, berbagi, dan berkolaborasi yang saya lakukan ini dapat memberikan inspirasi, manfaat, serta informasi baru kepada rekan sejawat untuk meningkatkan kompetensi pribadi,
khususnya dalam pembuatan inovasi pembelajaran berbasis TIK demi terciptanya pembelajaran bermakna. Saya ingin memberikan tanggapan terkait pemaparan Bu Lina tadi terkait pembelajaran multimedia interaktif. Menurut saya pemaparan tadi ini sangat jelas menurut saya, dan saya merasa termotivasi untuk belajar agar bisa menerapkan pembelajaran interaktif multimedia di kelas saya. Menurut saya setelah menggunakan EPI, saya merasa lebih semangat untuk belajar dan mengerjakan tugas. Sedangkan manfaat yang saya dapatkan adalah materi lebih mudah untuk dipahami dan mengurangi ngantuk saat belajar di kelas. Mari wujudkan pembelajaran bermakna dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik melalui inovasi pembelajaran berbasis digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka.